Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat-sahabat bidik misi Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang bidik misi dan bidikin, agar kita bisa tahu seperti apa kondisi bidik misi saat ini dan seperti apa bidikin di masa depan. Kenapa saya harus bahas ini? Karena teman-teman bidik misi di seluruh Indonesia sudah banyak yang boleh dikata sudah sukses di bidangnya masing-masing, dan bidik misi di tahun 2019 kemarin sudah berakhir. Apa sih yang kita harus perbuat agar nama bidik misi tetap eksis dan dikenal oleh masyarakat melalui karya-karya dari saudara-saudara alumni bidik misi? Sebelum saya lanjut ke pembahasan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bidik Misi Indonesia agar kita lebih antusias, lebih bersemangat untuk membuat konten-konten khususnya di bidik misi dan pendidikan secara umum. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu seputar bidik misi sekilas aja ya. Ya, dimana kita tahu bahwa bidik misi itu sebenarnya dirancang pada tahun 2009. Namun tahun 2010 baru kemudian berlaku di seluruh universitas atau perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan pada saat itu bidik misi diterima sekitaran 20-an ribu orang. Nanti kita akan kupas berapa data-data bidik misi dari tahun ke tahun, mungkin di konten selanjutnya. Nah, di tahun 2010 memang boleh dikata itulah angkatan pertama bidik misi. Tujuan dari pemerintah itu sendiri pada saat itu, Pak SBY sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan menerbitkan atau merancang sebuah program seperti bidik misi, di mana motonya memutus mata rantai kemiskinan. Nah, inilah program yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal dan sangat diminati oleh banyak teman-teman yang memiliki keterbatasan ekonomi namun berprestasi, ya. Jadi sahabat-sahabat bidik misi di seluruh Indonesia, sampai saat ini boleh dikata alumni bidik misi di seluruh Indonesia maupun di luar negeri itu tersebar dan mereka sukses di bidangnya masing-masing. Di tahun 2019, 2 tahun yang lalu ya, itu bidik misi sudah berakhir menerima, ya. Jadi boleh dikata usianya sekitaran kurang lebih hampir 10 tahun, yang 1 dekade bidik misi bertahan menjadi beasiswa yang sangat banyak diminati oleh teman-teman yang memang betul-betul kurang mampu. Bidik misi di tahun 2019 berakhir, tapi kemudian diganti oleh KIP kuliah pada tahun 2020 dan lebih fenomenal lagi. Tapi kita tidak membahas dulu tentang KIP kuliah, kita akan membahas tentang bidik misi dulu, karena bidik misi ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat banyak diminati dan
alumni-alumninya alhamdulillah ya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri ada yang bekerja di sana dan ada yang berwirausaha, ya sangat banyak. Tujuan dari bidik misi itu sendiri pada saat itu memang memutus mata rantai kemiskinan. Jadi orang-orang yang memiliki keterbatasan finansial ya sekarang sudah merasakan bagaimana dia memiliki finansial yang cukup, bahkan ada yang sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang kira-kira apa lagi yang kita perbuat, teman-teman perbuat setelah selesai mendapatkan bidik misi? Yang tentunya berkarya di bidangnya masing-masing, ada yang sukses di bidangnya masing-masing, bahkan bekerja di pemerintahan sangat-sangat banyak. Sampai di situ, apakah sampai di situ kita punya perjuangan? Tentu tidak, teman-teman. Saya di sini juga ingin mengajak teman-teman di seluruh Indonesia agar lebih bisa berkarya untuk memperlihatkan kepada masyarakat umum bahwa anak bidik misi ini sangat luar biasa karyanya. Ya, jadi sahabat-sahabat bidik misi Indonesia, jangan lupa berkarya, jangan lupa menjadi inspirasi buat masyarakat di seluruh Indonesia. Sangat banyak sih sebenarnya yang perlu kita bahas terkait masalah bidik misi. Keluh kesah dari teman-teman di seluruh Indonesia sangat banyak. Kesan-kesan mereka setelah mendapatkan bidik misi ya pastinya mereka banyak yang dari keluarga yang betul-betul kurang mampu. Dan saya pribadi telah membaca ratusan kisah inspirasi dari seluruh Indonesia, teman-teman bidik misi, ya. Kurang lebih ratusan ya yang masuk di redaksi kita, dan saya baca kisah-kisah mereka sangat inspiratif, sangat betul-betul menjadi kisah-kisah inspiratif. Nah inilah insya Allah nanti kita akan bahas juga di next konten terkait kisah-kisah mereka. Nah di konten kita ini, di konten kali ini kita ingin membahas bidik misi dan bidikin itu sendiri. Nah seputar bidik misi kita sudah bahas sedikit, tapi next time kita akan kupas tuntas dan kita akan cari teman-teman alumni bidik misi agar bisa sharing-sharing dengan kita di sini. Nah, sekarang saya sedikit ingin memberikan informasi atau membahas tentang bidikin. Sebelum membahas bidikin, saya katakan lagi bahwa jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Tujuannya ya tiada guna, hanya untuk mendukung channel kita Bidik Misi Indonesia agar tetap berkonten. Oke. Berbicara tentang bidikin dari awal ya sangat-sangat banyak yang sebenarnya yang perlu saya share kepada teman-teman, tapi saya ingin membahas sedikit tentang tujuan kita di bidikin ya, tentang apa sebenarnya yang perlu kita lakukan di bidikin. Bidikin adalah sebuah wadah atau tempat buat seluruh sahabat-sahabat bidik misi di seluruh Indonesia. Jadi pada awalnya sejak tahun 2018 bidikin mulai dikenal oleh masyarakat, mulai dikenal oleh teman-teman alumni bidik misi, bahkan penerima bidik misi pada saat itu. Jadi kenapa kita perlu bergabung atau menciptakan atau membuat bidikin itu ada? Ya karena
salah satu wadah atau tempat untuk memperlihatkan karya-karya dari seluruh alumni-alumni bidik misi yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi boleh dikata kalian teman-teman alumni yang memiliki kisah-kisah inspiratif, karya-karya yang hebat. Di sini kita akan memperkenalkan baik dalam bentuk konten-konten yang akan kita buat nanti, bahkan talkshow yang akan kita buat bersama Bidikin ke depannya dengan alumni-alumni yang hebat. Kita akan memperlihatkan kepada seluruh Indonesia ya atas segala hal yang bisa kita persembahkan buat masyarakat, ya, no problem. Yang penting seputar bidik misi, KIP kuliah, dan pendidikan secara umum. Secara pribadi dari saya, kenapa Bidikin ini ada? Ya karena Bidikin ini bagi saya adalah tempat berdedikasi untuk mengajak ya orang-orang yang boleh dikata memiliki kekurangan finansial, ya setidaknya mereka bisa mengikuti jejak-jejak alumni bidik misi itu sendiri. Kita memberikan konsultasi kepada mereka. Kita tidak boleh kikir ilmu ya, kikir pengetahuan atau kikir informasi. Ya. Tahun 2018 secara pribadi saya ya, berpikir apa sih tempat atau apa sih yang perlu saya perbuat untuk negeri ini atas dasar saya sebagai penerima bidik misi. Maka terlahirlah Bidikin pada saat itu dengan mengekspos atau meminta kisah-kisah inspirasi dari teman-teman. Nah itulah kita akan publikasikan kepada masyarakat. Tujuannya kenapa kita publikasikan? Tiada lain adalah untuk memberikan mereka informasi. Mereka itu siapa? Calon-calon penerima beasiswa atau bahkan masyarakat umum. Dan perlu kita tahu bahwa bidik misi itu anggaran yang dikucurkan pemerintah dari APBN, ya. Nah, kita masyarakat pun perlu tahu bahwa ini loh orang-orang yang hebat itu, orang-orang alumni bidik misi yang sangat luar biasa itu. Karena boleh dikata sampai sekarang alumni bidik misi itu, saya ulang lagi bahwa tersebar di seluruh Indonesia. Siapa yang tahu Anda? Siapa yang kenal Anda? Ya, kita harus bangga dong sebagai penerima bidik misi. Ya, sahabat-sahabat bidik misi di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di konten kali ini kita bisa terbuka untuk berkolaborasi. Saya secara pribadi mengajak alumni-alumni bidik misi atau bahkan penerima-penerima beasiswa untuk berkolaborasi agar masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait masalah beasiswa. Ya, mungkin secara khusus mungkin KIP kuliah dengan bidik misi itu sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan share juga beasiswa yang lain, ya. Seperti LPDP untuk lanjut S2 itu kan sangat luar biasa. Ada afirmasi dari bidik misi. Entah nanti selanjutnya apa, karena kebijakan pemerintah biasanya ada perubahan-perubahan yang perlu kita pahami. Makanya update informasi terkait perubahan-perubahan itu akan kita informasikan juga di bidik misi Indonesia. Ya, kalau boleh dikata bidikin, ya, bidik dari dalam. Nah, ini sebenarnya kependekan aja dari bidik misi Indonesia agar lebih unik saja sih sebenarnya. Oke, sahabat-sahabat bidik misi di seluruh Indonesia, saya mengajak lagi untuk follow Instagram bidik misi Indonesia
dan fanpage-nya Bidik Misi Indonesia, dan channel YouTube kita jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kita juga punya website www.bidikin.net. Di sana ada banyak kisah-kisah inspiratif dari teman-teman alumni Bidik Misi. Kita dibidikin, ya sering kita berikan, sering kita informasikan kepada masyarakat bahwa kita di sini adalah inspiratif, berkarya, bermakna, peduli. Ya, semoga di kesempatan kali ini, di konten kali ini, saya selaku orang yang ingin berdedikasi dengan teman-teman atau dengan negara kita ini dalam bentuk informasi, penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tidak banyak sih di konten pengenalan ini yang bisa saya sampaikan, tapi pada intinya channel ini, Bidikin ini adalah wadah untuk alumni ataupun mahasiswa Bidik Misi dan kuliah di seluruh Indonesia. Jadi saya mengajak, ayo kita berkolaborasi di acara-acara yang akan kita suguhkan nanti ke depannya, atau bahkan ada ide-ide brilian yang ingin kita share, yang ingin kita konsultasikan di sini agar bisa jadi sebuah konten inspiratif buat masyarakat. Jadi saya berharap kolaborasi dengan teman-teman itu kita bisa maksimalkan. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Salam Bidik Misi.